maka dididik oleh Allah dengan kalimahnya, kalimah jamak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu berasal dari kalimah nahnu, maka iyyaka kepadamulah, na'budu kami menyembah. Dan di bawahnya juga ihdina, tunjukkanlah kami. Sholat sendiri ihdina, sholat berjamaah ihdina. Artinya sesama manusia, sesama mukmin harus peduli di antara satu sama yang lain, karena setiap dalam kali sholat menyebutkan kalimat ihdina. Sejauh mana kita kepedulian sesama kita, tunjukkanlah kami. Umpamanya waktu sekarang jam 11:30, tapi di suatu daerah yang sudah mendekati waktu subuh, luar negeri mungkin, beliau sedang menjalankan sudah waktunya sholat subuh, tapi kami di sini masih duduk mendengarkan pengajian. Mereka sudah mendoakan kami, ihdinas siratal mustaqim. Beliau sudah waktu bekerja, kita perjalanan dalam waktu, kami pun sedang mendoakan saudara mukmin yang masih dalam keadaan bekerja. Jadi doa mukmin antar mukmin setiap detik berputar, tidak pernah putus dari rel doa ihdinas siratal mustaqim. Itu hebatnya suratul Fatihah. Yang makna yang khusus, ihdina, tunjukkanlah kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus, sebagaimana engkau tunjukkan dan berikan kenikmatan jalan tersebut kepada siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau kita terjemahkan secara luas, bukan masalah ukhrawi saja, tapi masalah duniawi pun terlibat di dalam, mengena sekali dalam ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Teman kita mungkin masih di rumah sakit, masih nazar, saudara mukmin kita masih merasakan penyakitnya. Terkadang di dalam seseorang yang dalam keadaan penyakit muncul suudon prasangka buruk. Kalau imannya tidak terjaga, karena sudah dokter menyatakan tidak ada penyakitnya, tapi kenyataannya opnam. Menurut Ronsen, scan dan lain sebagainya dinyatakan tidak ada penyakitnya, padahal dia sakit. Timbullah hati yang kotor terkadang karena terdorong oleh rasa sakitnya. Prasangka mulai muncul yang buruk. Jangan-jangan penyakit saya tidak wajar, karena dinyatakan dokter tidak ada penyakitnya. Datanglah kepada seseorang yang dianggap mereka itu adalah percaya. Menurut primbon dan sebagainya menyatakan penyakitmu itu jangan orang penyakit. Jadi ono sing anu iki, ono sing ora beres. Asale kedene salah apa karo tanggomu atau karo dulurmu, tetapi padahal hanya dasar talak saja, primbon, maaf saja. Timbullah prasangka akhirnya, iya, kalau udah sini, kena ini, terus muter. Penyakitnya sebetulnya mengurangi dosanya, justru menambah dosa. Karena apa? Prasangka buruk itu tadi.
Maka di dalam doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jangan sampai mempunyai prasangka-prasangka yang buruk, prasangka yang jelek suudzon kepada siapapun. Orang yang tahu akhlakul karimah. Saya pernah jalan bareng dengan guru saya, namanya Mbah Kiai Misbah dari Cirebon. Antara jam 11 siang, jalan di tengah sawah. Jalan itu paling lebar 1 meter kiri kanan sawah. Tapi bekas panen itu padi-padi yang gabah-gabah yang jatuhan di jalan masih sebagian banyak. Di tengah-tengah jalan panas itu, guru saya berhenti cerita, ini rupanya panennya baik. Saya tidak sadar ada apa, tapi dalam hati saya, ya Allah, harap mandek ini jangan tengah lapang, ini panas, ini mandek panen. Tapi setelah itu saya perhatikan ada ayam di situ, beberapa ayam masih nopal di gabah, asyik. Setelah ayam itu bubar, pergi Yai dan yuk ngangkat nih yuk. Kita bawa kopernya, Yai bertanya, "Beb, tahu enggak tadi ayam itu masih makan ke gabah? Itu masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima rezekinya. Kalau kita ganggu, kita liwat, dia bubar, Beb. Kasihan itu. Itu kepada hayawan beliau prasangka baik, apalagi kepada manusia. Karena apa? Beliau mampu menerima ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan mengamalkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, orang yang sedang nazar, ya Allah ya Allah, saudara-saudaraku yang sedang nazar, tunjukkanlah jalan yang lurus, jangan sampai meninggal su'ul khatimah. Berikanlah dengan keutamaanmu ya Allah, wabijahi Sayyidina Muhammad SAW, jalan yang lurus, artinya jalan husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami saudara-saudaraku mukmin yang dalam keadaan ekonominya bangun jatuh dan lain sebagainya. Berilah jalan yang lurus ke lapangan sehingga tidak menemui kerugian, tapi akan mendapatkan keuntungan yang barokah. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, pantas kalau disebutkan as-salatu imaduddin, yang agama. Karena di dalam suratul Fatihah sendiri hubungannya sangat luas sekali. Seandainya kita punya teman yang kurang baik, mungkin masih belum mampu menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, di dalam doa itu pun masuk, tunjukkanlah jalan yang lurus, kesadaran dan lain sebagainya, supaya menjadi hamba-hambamu yang soleh. Karena engkau telah memanggil kepada manusia-manusia yang beriman, diberikan kepada kepada mukmin, dipanggil selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang mengikuti jejak baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Dipanggil oleh Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil wahai hamba-hambaku yang beriman. Satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, langsung secara tidak langsung mengangkat kewibawaan dunia Islam itu sendiri. Sebenarnya kalau mau dijaga